Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita dari pertama Samuel 30 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25 yang kita bacakan di malam hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita belajar dari Daud. Rekan-rekan angkatan muda GPM Ranting Sion yang diberkati Tuhan, dalam keadaan terdesak, Daud kembali mencari petunjuk Tuhan. Kesadarannya bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalah yang begitu besar dan serius ini membuat Daud berpaling kepada Tuhan. Maka atas petunjuk Tuhan, Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Amalek serta mengambil pulang semua yang dirampas mereka. Tindakan iman Daud ini mengembalikan kepekaan rohaninya. Pertama, Daud menunjukkan bahwa ia tidak merendahkan sebagian pasukannya yang keletihan dalam perjalanan ke tempat musuh. Ia justru mengajarkan para pasukannya bahwa sebagai satu tim mereka harus sepenanggungan dan sependeritaan. Rekan-rekan angkatan muda GPM Ranting Sion yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal itu ditunjukkan Daud dengan berbagi jarahan dengan pasukan yang tidak ikut berperang. Hal yang kedua, Daud tetap ingat dirinya sebagai bagian dari umat Israel. Maka ia pun memberikan sebagian jarahan itu kepada para pemimpin suku Yehuda. Tindakannya sekaligus memulihkan kepercayaan mereka terhadap Daud yang mungkin memudar saat melihat Daud ada di pihak musuh. Rekan-rekan angkatan muda GPM Ranting Sion yang diberkati Tuhan, sebagai satu keluarga, sebagai satu persekutuan, sebagai satu kebersamaan, kita harus senantiasa sehati, sepikir dalam kehidupan bersama, saling menopang, satu rasa yang lain rasa, harus selalu menurunkan ego masing-masing untuk tujuan bersama. Mungkin dalam setiap kebersamaan kita, persekutuan kita, ada hal-hal yang selalu menjadi perbedaan, ada hal-hal yang selalu membuat sehingga kebersamaan itu pudar. Tetapi itulah realita dalam kehidupan keluarga. Piring jua bisa tatoki, pecah di meja makan. Sama halnya dengan sebuah keluarga, sebuah persekutuan. Pasti ada masalah-masalah yang kita temui. Tetapi mari kita belajar dari seorang Daud yang tidak egois dalam bertindak, tetapi ia peduli dan tetap memperhatikan pasukannya, karena ia sadar bahwa mereka adalah satu tim. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, dalam keluarga, jika ada yang melakukan kesalahan, pasti ada yang menegur dengan bahasa yang kasar atau menegur dengan bahasa yang penuh dengan kasih. Itu menandakan
terutama sebuah perpecahan, persekutuan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, firman Tuhan di saat ini dari pertama Samuel 30 ayat 21 dan 20 sampai 25 serta sosok Daud banyak mengajarkan kepada kita semua untuk mari kita meninggalkan ego kita meninggalkan semuanya itu, dan mari kita menjadi saluran berkat karena kita adalah satu keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom.